Halo nakama, jumpa lagi di Kapten Anime. Kita semua mendapatkan sebuah kabar buruk bahwa manga One Piece chapter berikutnya sudah dipastikan libur pada minggu ini. Hal ini membuat banyak para opeler-opeler menjadi kekurangan cairan-cairan kentalnya. Untuk itu, Abang Mimin akan memberikan sedikit nutrisi yang segar-segar dan kenyal-kenyal tentunya untuk teman-teman opeler semuanya. Menurut ramalan dari Emak Erot, One Piece chapter berikutnya akan rilis pada minggu depan. Dan buat kalian yang udah penasaran dengan isi chapter berikutnya, Abang Mimin akan kasih seencrit-crit bocoran dan juga prediksi tentang manga One Piece yang akan rilis minggu depan. Check it out, trot. Dalam chapter sebelumnya, kita mendapatkan fakta menarik tentang siapa orang yang telah mencuri buah gomu-gomu dari pengawasan Wushu. Dan orang yang mencuri buah gomu-gomu itu adalah si Abang Puntung alias Shanks. Kemudian kita juga mendapat informasi baru tentang sosok legendaris, yaitu Dewa Matahari yang bernama Nika. Apakah Nika ini merupakan nama asli dari sang legendaris Joy Boy? Lalu selanjutnya kita melihat kelanjutan pertarungan yang berlangsung sangat sengit antara Jinbe dan Wushu. Wushu secara bertubi-tubi mencocol Jinbe dengan jarinya. Lalu Jinbe membalas serangan Wushu dengan jurus ultimate miliknya yang langsung mengenai wajah Wushu dengan telak. Dan seketika si kucing garong ini pun langsung terkapar. Dalam One Piece chapter berikutnya masih akan menampilkan pertarungan epik yang terjadi di Onigashima. Di chapter ini kita akan diberitahu seencrit informasi tentang kondisi terbaru Luffy setelah diselamatkan oleh kru bajak laut Rempelo. Luffy saat ini masih belum sadarkan diri dan masih dalam perawatan. Hal ini diakibatkan karena Luffy sebelumnya banyak kehabisan haki dan ditambah lagi akibat efek dari air laut saat Luffy kelelep. Dalam chapter ini tidak banyak dijelaskan mengenai kondisi Luffy saat ini. Tapi yang pasti, setelah Luffy sadar dan pulih nanti, dia dipastikan akan mengamuk dan menuju ke tempat Kaido untuk membalas kekalahannya. Kemungkinan pertarungan ronde ketiga antara Luffy dan Kaido nanti akan berlangsung sangat epik. Dan yang jelas, Luffy akan mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk bisa mengalahkan Kaido. Dalam pertarungan mereka nanti tidak menutup kemungkinan akan bangkitnya kekuatan tersembunyi Luffy dari buah iblis gomu-gomunya. Bisa jadi kekuatan tersembunyi Luffy itu adalah bangkitnya bentuk awakening dari buah iblis gomu-gomu Nomi. Atau jangan-jangan Luffy malah akan mengeluarkan kekuatan Gear 5 miliknya. Selanjutnya akan diperlihatkan kembali sedikit kelanjutan dari pertarungan Jinbe The Iwakman dan Wushu The Garong. Meskipun Jinbe berhasil menghantam Wushu dengan jurus ultimate miliknya, namun itu tidak sepenuhnya dapat mengalahkan Wushu. Wushu masih sadarkan diri walaupun dia terlihat ngos-ngosan. Hal ini menandakan kalau daya tahan tubuh atau stamina dari pengguna buah iblis Joan Purba sangatlah luar biasa. Kemungkinan pertarungan antara Iwak dan Meong ini akan berlanjut kembali dan bisa jadi akan ada penjelasan mengenai hubungan antara buah iblis gomu-gomu dengan pemerintah dunia. Lalu kemudian akan diperlihatkan juga seencrit kelanjutan dari pertarungan antara Yamato dan Kaido yang terjadi di atap kastil Onigashima. Dalam chapter ini masih memperlihatkan bentrokan Hausoku Haki tingkat tinggi yang sangat dahsyat antara Yamato dan Kaido. Tujuan utama dari Yamato di sini adalah dia harus bisa membuat Kaido tertekan
dan sebisa mungkin menahan Kaido sampai Luffy kembali pulih. Dalam pertarungan ini, sepertinya kita semua sudah tahu kalau Yamato tidak akan bisa menahan Kaido lebih lama dari yang dia perkirakan, dikarenakan tingkat kekuatan Yamato yang masih terbilang berada jauh di bawah Kaido. Tetapi dalam chapter terbaru nanti, pertarungan mereka berdua akan berlangsung secara sengit. Dan dari pertarungan tersebut, akan terlihat sosok bayangan yang sedang terkapar di tanah. Tapi tidak diperlihatkan dengan jelas siapa sosok yang terkapar itu, apakah Yamato ataukah Kaido. Selanjutnya, dalam pertarungan ini akan diperlihatkan situasi pertarungan antara duet ganda campuran Robin dan Brook melawan Black Maria. Sepertinya Black Maria merupakan lawan yang tangguh untuk Robin dan Brook. Dan dalam pertarungan ini, Robin dan juga Brook pastinya akan mengeluarkan kemampuan terbaik mereka dan juga akan menunjukkan kekuatan terbarunya untuk bisa mengalahkan Black Maria. Walaupun cuma sekilas, namun pertarungan mereka juga akan menjadi salah satu pertarungan yang sangat epik untuk disaksikan oleh teman-teman Opeler semuanya. Kemudian di chapter ini kita akan melihat seonggok Zoro yang kembali pulih setelah diobati oleh Chopper dengan menggunakan ramuan rahasia milik suku Ming. Dalam chapter ini dijelaskan juga kalau ramuan super dari suku Ming ini dapat menyembuhkan berbagai macam luka yang sangat parah sekalipun dengan sangat cepat. Tetapi ramuan ini memiliki sebuah resiko yang sangat besar bagi penggunanya. Zoro telah bangkit dari kubur dan semua luka-lukanya sudah sembuh, walaupun cuma sementara. Sepertinya Zoro akan segera kembali ke medan perang dan akan langsung pergi menggantikan Marco the Puyu untuk melawan King. Namun tiba-tiba Zoro mengatakan kalau dia seperti merasakan ada hal yang aneh dalam tubuhnya setelah diberikan ramuan rahasia suku Ming oleh Chopper. Zoro mengatakan seperti ada kekuatan aneh yang akan keluar dari dalam tubuhnya, dan itu membuat haki Zoro menjadi seperti ingin mendidih. Kemungkinan ramuan rahasia yang diberikan oleh Chopper itu telah membangkitkan kekuatan tersembunyi yang selama ini bergentayangan di dalam tubuh Zoro. King merupakan lawan selanjutnya untuk Zoro, dan hal ini merupakan momen yang pas bagi Zoro untuk menunjukkan kekuatan tersembunyinya itu. Dalam pertarungan melawan King nanti, sepertinya Zoro akan mengeluarkan kembali kekuatan Hausoku Haki miliknya yang dipadukan dengan jurus Asura. Dan juga kemungkinan kita akan melihat Zoro mengupgrade kekuatan pedang Enma menjadi sebuah pedang hitam. Dan yang terakhir, kita akan melihat kelanjutan dari pertarungan antara Bang Mesum, Sanji, dan Queen the Bencong. Dalam chapter ini, Sanji sepertinya terlihat sangat kewalahan menghadapi mode hybrid milik Queen. Walaupun demikian, Sanji masih bisa bertahan menghadapi serangan-serangan yang diberikan oleh Queen. Sepertinya dalam pertarungan mereka akan ada seentrit-trit pembahasan tentang hubungan intim antara Queen dan Jaji sewaktu mereka berdua masih tergabung dalam proyek MADS. Namun dalam chapter ini masih belum diperlihatkan apakah Sanji akan menggunakan Right Suit miliknya dan berubah menjadi Steel Black untuk menyerang balik Queen. Nah, itu tadi merupakan seiprit bocoran dan prediksi untuk manga One Piece chapter selanjutnya. Buat kalian yang banyak menyimpan pertanyaan, mudah-mudahan akan segera terjawab pada One Piece chapter berikutnya nanti. Oke, cukup sekian dulu ya nakama. Tetap stay terus di channel ini agar kalian nggak ketinggalan informasi paling update tentang One Piece yang akan Abang Kapten bagikan untuk kalian semua. Dan pastinya jangan lupa like, comment, and
subscribe. Bye.